Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Amalia dengan NRP 501 Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari metode inversi. Untuk yang pertama, adanya keunggulan dan juga kelebihan dari optimisasi global, yang mana di sini terdapat beberapa kelebihan utama dari pendekatan ini dibandingkan dengan optimisasi dari lokal. Yang pertama adalah kemampuan untuk menyisir seluruh solusi ruang guna menemukan titik optimum yang benar-benar global. Jadi hal ini bukan hanya terfokus pada solusi lokal yang mungkin tidak mewakili hasil terbaik secara keseluruhan, akan tapi juga membandingkan antara optimisasi lokal yang umumnya itu hanya tergantung pada titik awal pencarian, sehingga memiliki resiko yang tinggi terjebak pada minimum atau maksimum lokal. Sedangkan untuk metode optimisasi global ini menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh dan adaptif. Seperti yang digunakan biasanya adalah algoritma genetik, kemudian ada simulate annealing atau metode berbasis populasi, yang mana memungkinkan pencarian solusi secara lebih luas dan juga secara lebih efektif. Kemudian untuk yang kedua, yaitu dapat menangani fungsi objektif yang tidak memiliki bentuk eksplisit, yang mana biasanya fungsi objektif ini tidak dapat diturunkan atau bersifat tidak kontinu. Nah, hal ini itu sangat cocok menggunakan optimisasi global karena dalam berbagai bidang seperti perencanaan logistik, desain sistem teknik, pelatihan algoritma, kecerdasan buatan, dan analisis keuangan, yang mana kualitas solusi itu sangat menentukan dari hasil akhir yang digunakan untuk penerapannya. Kemudian untuk yang selanjutnya, itu optimisasi global itu dapat mengakomodasi kondisi yang tidak pasti atau bersifat stokastik, yang mana ini memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan dengan metode lokal, walaupun metode ini itu cenderung lebih intensif dalam hal perhitungan dan memerlukan waktu yang lebih lama. Tapi hasil yang diperoleh itu biasanya jauh lebih optimal dan efisien dalam jangka waktu yang panjang. Karena alasan-alasan tersebut, optimisasi global itu sering sekali dipakai sebagai strategi yang lebih tepat dalam penyelesaian persoalan dengan ruang solusi yang luas itu. Untuk yang terakhir, optimisasi global itu juga memberikan hasil yang lebih konsisten dan robust atau hasil yang lebih kuat. Karena metode ini itu digunakan umumnya itu mampu menghasilkan solusi yang tetap stabil dan terpercaya, meskipun pencariannya itu dimulai dari berbagai titik ataupun kondisi awal yang berbeda. Nah, hal ini itu disebabkan oleh cakupan pencarian yang luas dalam optimisasi global yang tidak terbatas pada satu area kecil dalam ruang solusi, tapi melainkan mencakup berbagai kemungkinan secara menyeluruh. Akibatnya, solusi yang dihasilkan itu cenderung tidak mudah terpengaruh oleh variasi data, kemudian oleh gangguan atau noise, atau dari ketidakpastian yang mungkin terdapat pada metode atau metode yang digunakan. Pertanyaan nomor 2, di sini terdapat hasil dari inverted model M1 dan M2 dengan hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama, di sini ada hasil dari grid method, yang mana hasil dari grid method ini terdapat ada grafik dan juga ada dua panel yang dihasilkan, yang mana dua panel ini untuk yang panel kiri atau figur 1 itu merupakan data sintetik dan solusi dari estimasi. Jadi grafik ini itu ada memperlihatkan bahwa adanya titik hitam kosong yang mana itu merupakan data sintetik tanpa noise, kemudian ada titik hitam itu merupakan data sintetik dengan noise, kemudian ada garis merah yang mana garis merah itu merepresentatifkan bahwa adanya solusi estimasi. Nah, yang mana dari gambar terlihat bahwa solusi estimasi atau kurva merah itu cukup mengikuti bentuk data sintetik, baik yang tanpa noise maupun dengan noise. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh dari grid method itu cukup baik dalam merepresentatifkan data asli walaupun terdapat gangguan seperti itu. Nah, untuk yang di figur kanan ataupun di panel kanan itu terdapat peta error atau RMSI, yang mana grafik ini merupakan peta kesalahan terhadap kombinasi parameter M1 dan parameter M2. Dengan titik hijau merupakan posisi sebenarnya, kemudian titik-titik yang berlubang merupakan posisi model hasil estimasi. Nah, dari peta tersebut itu terlihat bahwa titik estimasi itu sangat dekat dengan titik model sebenarnya, berada di area biru tua atau berada di area RMSI-nya itu rendah. Sedangkan warna biru ini menunjukkan bahwa nilai RMSI yang rendah itu merupakan cukup diestimasikan bisa akurat, sedangkan kuning itu menunjukkan RMSI yang tinggi atau estimasinya buruk. Nah, oleh karena itu hasil ini mengindikasikan bahwa grid method berhasil menemukan nilai M1 dan M2 yang cukup dekat dengan nilai sebenarnya dan model hasil estimasi memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi. Seperti itu. Terus kemudian dari hasil ini M1 dan M2 itu yang dihasilkan oleh metode grid
merupakan sebagai berikut. Untuk M1 itu dihasilkan datanya sebesar 2.500, kemudian untuk yang 2 itu dihasilkan datanya 6.000. Kemudian untuk yang B itu adalah metode Monte Carlo. Jadi M1 dan M2 yang dihasilkan oleh metode Monte Carlo itu sebagai berikut, yaitu M1 dihasilkan 36.107 dan kemudian M2 itu 42611. Kemudian untuk yang nomor 3, ini mencari hasil estimasi dari model 1 M1 dan M2 dengan dua metode yang sama, yaitu grid method dan juga Monte Carlo method. Yang mana di grid method juga dihasilkan adanya dua panel peta. Yang pertama adalah panel data sintetik dan noise, kemudian yang panel error dan juga RMSI. Yang mana hal ini merepresentatifkan bahwa adanya garis merah yang berusaha mengikuti pola dari data dengan noise, meskipun terhadap beberapa penyimpangan. Dibandingkan dengan grafik pada kondisi tanpa noise, terlihat bahwa estimasi menjadi kurang presisi karena pengaruh dari gangguan atau dari noise pada data. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi inversi menurun ketika data terganggu oleh noise, walaupun bentuk umumnya masih ditangkap oleh model seperti itu. Untuk yang peta error atau RMSI, ini menggambarkan bahwa nilai RMSI pada berbagai kondisi parameter M1 dan M2 yang mana kita estimasinya berada pada wilayah di biru gelap, yang menunjukkan nilai RMS-nya itu rendah atau estimasinya itu cukup baik. Tapi dibandingkan dengan kondisi yang tanpa noise, estimasi itu agak bergeser dari model yang sebenarnya, yang menunjukkan bahwa meskipun metode grid ini masih mampu menemukan solusi yang cukup dekat, kehadiran gangguan ataupun noise menyebabkan pergeseran parameter hasil estimasi dan menurunkan presisi inversi. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini juga ada hasil dari M1 dan M2 dari hasil data estimasi yang dihasilkan oleh metode grid itu sebagai berikut. M1 2.500 dan M2 adalah 6.000. Kemudian untuk metode Monte Carlo itu ada M1 dan M2 yang dihasilkan. Jadi untuk M1-nya itu 36019 dan M2-nya itu ada 4889 seperti itu. Nah, untuk yang soal keempat, yang mana pengaruh pemberian noise nomor 3 dibandingkan dengan noise free nomor 2 terhadap hasil model inversi dari M1 dan M2, itu bisa dijabarkan pada kondisi tanpa noise, yang mana metode itu menghasilkan nilai tersebut sesuai dengan posisi model yang terlihat pada peta RMSI, menandakan bahwa metode grid itu mampu menemukan solusi yang cukup dekat dengan nilai sebenarnya ketika tidak diganggu oleh noise. Pada metode Monte Carlo itu pun tidak seakurat dari metode grid, yang mana nilai ini masih relatif mendekati minimum global, yang menunjukkan bahwa metode ini tetap mampu menemukan estimasi yang cukup baik meskipun tidak sebaik menggunakan metode grid seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, pada kondisi dengan noise, metode grid ini menghasilkan nilai yang kurang sensitif terhadap perubahan data akibat noise karena menggunakan pendekatan yang cukup sistematis dalam ruang parameter. Tapi ini juga berarti ya bisa menjadi overfitting terhadap noise jika resolusi grid itu tidak cukup tinggi ataupun adanya fungsi kesalahan tidak cukup responsif terhadap fluktuasi data. Tapi pada metode Monte Carlo itu hasil juga menghasilkan sedikit bergeser dari nilai pada kondisi noise free, menunjukkan bahwa metode Monte Carlo ini lebih sensitif terhadap noise. Namun karena sifatnya yang acak dan eksploratifnya, metode Monte Carlo ini masih bisa menemukan area minimum yang baik meskipun tidak seakurat hasil tanpa noise. Jadi pada kesimpulannya, noise ini mempengaruhi kualitas hasil inversi, terutama terlihat dari metode Monte Carlo yang mengalami sedikit pergeseran parameter model. Model grid ini cenderung memberikan hasil yang lebih stabil karena sistematif dan deterministik, tapi bisa berkurang karena adanya kurang fleksibelnya terhadap variasi data akibat noise yang dihasilkan. Jadi metode Monte Carlo itu akan lebih responsif terhadap noise ketika menghasilkan solusi yang berbeda, tapi tetap dekat dengan nilai optimal jika jumlah iterasinya itu akan cukup banyak. Tapi dengan adanya noise ini menurunkan akurasi model, yang mana ini menekankan pentingnya teknik filtering atau regularisasi dalam praktikasi data yang sebenarnya digunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.